Selamat datang kembali di podcast ini, tempat amatiran seperti kita mencoba mereview film. Aku Aldio, amatiran 1 dan Siapa aku? Aku Fania. Amatiran 2. Oke. Kali ini kita akan mau bahas film apa nih? Hari ini tuh filmnya menarik sih. Karena ini film yang ukurannya masih fresh ya. Semoga pada saat video ini keluar tuh masih fresh ya. Tapi kita nontonnya masih fresh. Ini adalah salah satu genre yang aku tuh nggak biasa tonton. Apa tuh, Al? Adalah horor yang judulnya Malignant. Karyanya James Wan. Iya. Ya, seperti kita tahu James Wan ini cukup legenda ya di horor modern dengan film-filmnya yang paling terkenal tuh di Conjuring Universe. Ya, salah satunya dari Insidious 1 sampai 3, terus Conjuring. Di luar itu juga dia ada Aquaman sama Fast Furious yang ke-7. Aku sebenarnya nggak tahu sih kalau Aquaman. Belum pernah nonton semuanya? Aku nonton Aquaman. Cuman aku nggak tahu kalau itu tuh James Wan. So different. Dia lebih terkenal di Conjuring Universe sih. Iya. Soalnya kayak aku baru tahu juga kalau ternyata Insidious itu tuh yang ngedirect James Wan. Kayak aku tuh baru tahu kemarin banget. Iya, itu udah kayak legenda horor modern ya pasti tahu. Iya. Masalahnya aku kan nggak sering nonton horor nih ya kan. Tapi buat Malignant ini, I think film ini tuh berhasil bikin aku duduk diem, ya nggak diem banget sih, gitu, duduk dan sampai habis. Dan waktu aku nge-share ke Aldi tentang film ini, itu tuh aku kira tuh kita tuh bakal punya pendapat yang sama. Ternyata kita punya pendapat yang berbeda. Nah, siapa yang suka Malignant, siapa yang enggak? Apakah aku yang suka? Apakah Aldi yang suka? Nah, Kita terus nonton ya sampai habis. trailernya dulu aja, Pak. Jadi Malignant ini adalah film horor terbarunya James Wan ya. Jadi menceritakan ibu yang sedang hamil. Ibunya siapa namanya? Maddie. Maddie. Dia sedang hamil dan pada suatu hari dia tiba-tiba mulai diteror oleh sesosok entity yang namanya Gabriel. Ini kita tidak tahu siapa Gabriel itu sampai akhirnya perlahan-lahan misterinya mulai terungkap hingga akhirnya kita tahu siapa itu Gabriel di akhir. Jadi kesan pertama aku tahu film ini itu ya pasti karena ada namanya James Wan ya. James Wan itu sudah sangat populer, jadi aku punya ekspektasi yang lumayan lah. Meskipun aku juga sama kayak kamu nggak suka film horor, tapi setidaknya karena namanya itulah aku ekspektasinya lumayan tinggi. Apalagi kan juga banyak tau review yang bilang Malignant ini sangat gila. Jadi aku punya ekspektasi tinggi itu. Dan kemudian ada yang maksa nonton juga. Kita coba nonton. Kalau aku tuh bukan gara-gara James Wan ya, aku gara-gara Joko Anwar. Kalau Joko Anwar, jadi kalau misalkan dia bilang film ini bagus, aku bakal duduk nonton walaupun sambil gemeteran. Dan ternyata aku beneran suka banget. Emang aku sama Joko tuh selera kok. Sebenarnya film ini mirip kayak Perempuan Tanah Jahanam ya, sedikit. Ya nggak sih? Ada elemen yang itunya mirip, gitu. Makanya Joko Anwar suka ya. I think so. Oke, jadi setelah nonton film ini ada part yang aku suka sama part yang aku gak suka. Tapi lebih banyak yang gak suka sih. Oke. Jadi kita punya beda pendapat ya di sini. Isu pertamaku di film ini mungkin di genre filmnya. Karena genre filmnya itu kayak banyak ya. Dalam menit pertama sampai menit akhir tuh aku ngitung kayak sekitar ada 4 genre berbeda di film ini. Jadi pertama kita ada sci-fi campur monster, kedua kita ada horor konvensional, ketiga setelah itu ada misteri, terakhir slasher. Nah itu sebenarnya gak apa-apa kalau mau banyak genre, tapi lebih baik ada satu yang menonjol daripada yang lain. Nah kalau menurutku keempat-empatnya tuh setengah-setengah semua sih. Oke. Jadi itu yang pertama bikin aku kayak kurang dapat dari sisi misterinya, terutama horornya juga menurutku cuma dapat di yang pertama aja. Setelah itu kan karena mereka ganti genre, jadi horornya udah gak ada lagi menurutku.
Ya kalau slasher ya oke lah, lumayan. Iya, part yang aku suka itu memang ada di twistnya ya. Meskipun penggambaran misterinya itu agak terkesan kayak kurang misteri ya. Maksudnya mereka mencari clue tuh kayak nggak notok misteri gitu menurutku. Iya, jadi kayak mereka tuh nyari petunjuk tuh kayak gampang banget, kayak semuanya tuh ada di dalam satu file. Mereka tinggal nonton, jadi tuh aku kurang suka di sananya juga sih. Meskipun twistnya itu tak akui keren banget sih. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Kalau buat aku sendiri sih, I think banyaknya genre itu tuh menurutku yang buat film ini tuh menarik ya. Kayak aku tuh jarang nonton film horor karena buat aku film horor itu tuh asosiasinya tuh sama jump scare, terus scoring yang bikin kamu kaget, terus hantu serem full screen mukanya doang gitu kan ya. Apalagi kalau kamu pernah nonton Jelangkung, serem banget. Jadi kayak aku gak suka tuh karena itu, but then aku nonton film ini dan aku tuh malah suka the change of pace-nya. Kayak semacam, pertama misteri, pertama tuh aku tuh kayak takut gitu. Tapi lama-kelamaan aku malah lebih bisa menikmati karena itu tuh nggak melulu soal exactly, itu nggak melulu soal jump scare, hantu yang muncul nakut-nakutin manusia gitu sih. Ya aku ngira awalnya juga kayak Insidious sih. Kalau di awal itu aku tuh agak bosen sih menurutku. I mean kayak itu tuh classic horror sih menurutku di awal itu. Cuma makin ke belakang itu tuh malah makin oke pace-nya, dan mereka tuh bikin banyak distraksi dari mungkin biar kayak plotnya nggak kebaca ya. Jadi aku tuh yang benar-benar nggak ketebak kalau ini tuh sebenarnya tentang apa sih gitu. Kita nggak tahu siapa tuh Gabriel sebenarnya sih. Exactly. Dan kayak menurutku tuh yang paling kocak dari film ini tuh adalah scene di mana ada ibu-ibu yang jatuh dari lotengnya Maddie gitu. Jadi ibu-ibunya ini diculik toh sama si entity ini. Ya, exactly. Terus tiba-tiba ternyata dia itu tuh di sekapnya itu ternyata tuh di loteng si lead female-nya si Maddie gitu. Itu kamu nyangka nggak? Enggak dong. Itu sangat aku kaget, kocak, ya kan? Kayak apa sih ini? Cuman aku tuh tetap nonton. That's the glue. Aku tuh tetap ngikutin sampai terakhir itu, walaupun ya ada hal-hal yang mungkin kayak nggak logika lah ya. Iya, bahas soal ibu-ibu itu emang ada kebanyakan kontranya sih. Oke, jadi ternyata ini udah ada spoiler alert ya di awal. Jadi ibunya itu ternyata adalah ibu kandung. Ibu kandungnya si Maddie. Dan itu entah kenapa tujuannya si Gabriel ini menculik ibunya itu kayak aslinya kan dia ngejelasin kalau si ibu tuh disimpan untuk dibunuh di akhir. Itu menurutku agak gak masuk akal sih. Kayak kenapa nggak langsung dibunuh aja? Atau juga ngebunuh dia terakhir sama ngebunuh dia pertama tuh gak ada bedanya loh. Itu menurutku ada agak gak masuk akal di situ sih. Terus juga perannya dia di sini tuh kayak hampir gak guna sih. Cuma di akhir dia ngasih satu ceramah dan itu ceramahnya juga nggak guna. Dia tetap si Gabriel tetap tetap ngamuk dan akhirnya ya udah perannya dia di situ. Jadi kayaknya kalau dia dihapus dari film itu kayaknya nggak akan mengubah film. Itu mungkin kayak masalah di dibunuh pertama atau terakhir sebenarnya masalah momentum aja kali Al. Maksudnya kayak secara kan si Gabriel ini nih semacam punya punya dendam gitu kan, ya kan. Orang yang dendam tuh biasanya tuh penting banget tuh momentum, siapa yang duluan, siapa yang terakhir gitu biasanya. Maksudnya dokter siapa yang terakhir loh, karena dia yang lead project. I think mungkin yang terakhir itu tuh maunya tuh orang yang gini, mamanya itu kan sebenarnya mungkin kalau buat Gabriel ini aku menjustifikasi si Gabriel ya. Mamanya tuh mungkin dianggap orang yang ngasih wewenang ke si dokter itu buat ngoperasi dia gitu kan. Karena kan di awal kayak yang waktu flashback nonton video itu loh. Kan mamanya yang emang kayak dirawat toh. Ya nggak sih, bukan dioperasi. Ya nggak sih? Tapi kan si Gabriel nih bentuknya tumor tuh. Aku nggak tahu pas waktu si
mamanya tuh nyetujui si Medi untuk dirawat itu apa dia udah tahu ada tumor? Itu aku nggak tahu sih kayaknya. I think aku nggak tahu ya. This is my assumption. Jadi kayak pada saat kan mamanya udah bermasalah nih ya kan, makanya dia di rumah sakit itu. And then abis itu dia melahirkan anak, pasti dari pada saat lahir tuh udah kelihatan kan bentuknya, exactly. So I think it's ya ini aku kayak aku nggak tahu sih ini, this is my theory. I think kayak logically ya kayak mamanya mungkin kayak ya save this one, kayak ini kan maksudnya tumornya gitu. Tapi perannya dia tuh mungkin biar Medi itu bisa masuk penjara. Mungkin, soalnya kalau dia nggak masuk penjara nggak bakal ada scene yang epic itu kan. Aslinya ada jalan lain tapi ya. Tapi serius deh, maksudnya kayak apa ya, aku tuh wondering, emang film horor itu kita kan kemarin sebelum take ini kan banyak ngobrol soal kayak dialognya, terus kayak actingnya gitu kan. Dan kau kan punya pendapat sendiri kan soal dialog dan actingnya gitu. Mungkin kamu mau share dulu soal itu sebelum aku counter strike. Wah. Kadang kalau nonton film horor itu banyak sih orang yang udah ini kan horor jadi ya yang dinikmati ya elemen horornya, bukan ceritanya, bukan karakternya. Tapi kalau aku tuh gak bisa sih kalau nggak ngelihat karakter sih, terutama kalau cerita oke lah ada plot hole dikit karakter ini di Malignant ini kaku banget sumpah, dialognya kaku banget, terutama kayak kanebo kering, terutama di siapa ya si Medi itu kelihatan banget kok dia tuh skrip, bukan seseorang yang bukan natural manusia yang harusnya ngomong kayak gini di situasi itu. Itu kelihatan banget skrip. Terus juga polisinya tuh datar banget, sumpah gak ada personality-nya. Polisi yang cowok sih, yang asistennya oke lah masih lumayan. Terus kayak role-nya polisi ini cuma dia ini atraktif, semua cewek suka sama dia. Terus juga aku herannya tuh juga mereka tuh malah masukin instead mereka itu ngembangin karakternya si Medi atau si polisi ini, mereka justru malah nambah romance antara polisi dan sama adiknya Medi. Oke. Yang akhirnya malah kalau menurutku sih itu malah jadi ilfil sendiri. Aku nggak tahu kalau kamu gimana. Ya itu emang terlihat agak sedikit memaksa. Masuknya tuh kurang halus gitu sih menurut aku. Mungkin mereka mau menyisipkan sisi komedi ya, tapi gak bekerja dengan baik sih kalau menurutku. Ya yang paling penting tuh memang menurutku adiknya si siapa namanya? Adiknya Medi itu siapa namanya? Sydney. Gak inget aku. Sorry ya, gak inget. Ya pokoknya adiknya Medi itu menurutku yang paling mending lah. Jadi pas ada momen di mana dia tuh lagi dalam bahaya tuh aku ada sedikit peduli lah biar dia tuh gak mati lah setidaknya gitu. Kalau yang lain sih tapi ya aku adalah tipikal orang yang setuju kayak emang kalau film horor kita butuh karakter yang punya personality ya. I mean emang kalau film horor kita butuh karakter yang punya personality. Bukan banyak personality sih mungkin. Maksudnya kayak emang kita butuh karakter itu tuh personality-nya tuh yang benar-benar kayak shine through gitu. Because buat aku horor itu pasti lebih berat ke cerita masa lalunya kan. Yang waktu mereka nyeritain kenapa kok kehororannya terjadi, why bad things happen. People don't care about the actual people actually. Kalau di film horornya enggak sih? Iya. Pasti kita ngebahas hantunya lah ya. Ya enggak sih? Iya, makanya itu rata-rata film horor klasik kan juga karakternya, kalau aku setahu juga karakternya juga sama kayak horror logic. Jadi kayak mereka tuh melakukan dumb decision. Itu sering kali di film horor dan ya memang itu jadi cult tersendiri. Itu yang jadi apa? Kayak itu mungkin genre yang niche ya, kayak semacam pecahannya horor gitu. Itu juga banyak disukai kalau banyak orang. Cuma aku tetap soalnya menurutku semakin kita peduli sama karakter itu, kalau karakternya itu dalam bahaya, itu juga akan jadi nilai tambah ya. Nilai tambah itu bisa kita juga ngerasa ketakutan, kita juga berharap karakter ini nggak apa-apa, itu
bisa jadi kayak gitu kalau kita peduli lebih sama karakternya. Itu makanya kenapa menurutku karakter itu penting, meskipun di genre horor pun yang horor ataupun action yang gak mementingkan karakter itu tetap menurutku penting untuk adanya karakterisasi yang bikin kita peduli sama mereka gitu sih. Buat aku tuh emang lebih masuk akal di drama atau thriller sih. Misalkan kalau Malinan ini tuh ternyata tuh genrenya adalah drama atau thriller, ya aku kesel lah kalau misalnya nggak ada karakter development kayak gitu, pasti kesel lah gitu. Cuman karena ini horor ya, itu lagi kayak ya as long as ini tuh nyermin bikin aku deg-degan gitu, terus mungkin kayak adrenaline rush itu tuh kayak wes oke, aku nggak bakal mempermasalahkan yang lain. Jadi aku tuh paling suka bagian yang Maddie kalau jadi Gabriel itu tuh jalannya mundur. Itu adalah kengerian yang nggak biasa buat aku. Kayak bayang loh, itu tuh kayak waktu aku lihat itu ya, aku tuh langsung kayak oh my god, is this Junji Ito semangat? Kayak kita tuh ada di dunianya Junji Ito. Tapi kalau kata sebenarnya Gabriel itu kan mungkin buat banyak orang tuh rada nggak masuk akal kan. Tapi itu mungkin kayak itu the way James Wan itu tuh apa ya, having fun with the characters gitu. Biar kita tuh nggak tahu kok sebenarnya Gabriel itu adalah orang yang sama-sama Maddie. Iya, soalnya kalau misalnya dibuat terlalu realistik pasti gampang ketebak. Benar. Aku udah kepikiran, tapi aku kepikirannya ini sih, memang Gabriel itu second personality-nya si Maddie. Awalnya aku mikir gitu, cuma ternyata ada tumor di belakangnya tuh yang Gabriel tuh gak nyangka sih. Twistnya keren sih. Ya, jadi kan karena bahas karakter sini, ya kayak aku bilang tadi itu, itu secara gak langsung juga pengaruhi ke enjoyanku nikmati film ini. Storyline-nya nggak jelek kok, itu aku suka sama twistnya yang jelas. Background story-nya aku juga suka. Nah cuma ada cumanya. Cuma dari tadi kayak ada cuma setiap positif ada cuma. Oke, jadi menurutku itu ngaruh sedikit ke storyline-nya. Jadi kayak tadi aku bahas, sisi misterinya ini dengan adanya polisi ini kayak nggak seberapa berguna. Ya nggak seberapa berguna untuk memecahkan misterinya, karena ternyata misterinya itu udah dipecahin semua sama adiknya udah ngambil. Aku nggak nyangka sih kayak semuanya mecahin bakal si adiknya. Iya, adiknya yang itu toh, yang sendiri ke rumah sakit malam-malam itu ya di pinggir tebing itu, terus parkir mobilnya tuh kayak 5 inci dari pinggir tebingnya, nggak paham aku tuh. Rumah sakit yang udah tapi seru. Udah ditinggalin, terus sana untungnya nggak ada jump scare atau serangan. Aku tuh udah curiga loh, pasti kalau kamu ke tempat kayak gitu pasti ada lah kayak gentayangan apa gitu kan ya. Tapi kalau ada aku semakin gak suka sama film ini. Kalau ada aku semakin iya. Semakin. Nah itu jadi kayak semua rule-nya yang harusnya dipecahin sama clue misteri yang harusnya dipecahin sama si detektif ini diambil semuanya sama si adiknya Maddie ini, dan itu ya tambah buat karakternya detektif ini semakin gak guna. Basically si detektif ini tuh gabut banget gitu loh sepanjang film. Iya, cuma pas kejar-kejarannya sama si Gabriel. Oke lah. Masa nggak ada yang kamu suka lagi sih? Twistnya pasti aku suka. Itu aku bikin kaget banget. Tapi lah. Hah? Hari ini Aldia itu antagonisnya ya? Twistnya itu bagus cuma jadinya ya kita mempertanyakan beberapa bagian karena jadi twistnya ini kan si Maddie ini punya tumor di belakang. Tumor itu namanya Gabriel, jadi dia yang selama ini mengontrol si Maddie. Nah cuma si Gabriel ini kan punya kekuatan. Di awal dijelasin bahwa dia bisa mengontrol listrik, bisa menghilang, bisa invisible. Nah, terus kalau gerak cepat banget, ya gitu. Super powernya kuat. Nah cuma pas ternyata mereka itu adalah orang yang sama, itu jadi plot hole-nya jadi banyak banget. Kayak misalnya kita nggak pernah lihat Maddie ini bisa ngontrol listrik. Maddie
kita lihat dia kayak manusia biasa, dia nggak bisa invisible, nggak bisa menghilang tiba-tiba. Bahkan pas di pertempuran akhir dia juga nggak ada ninggalin listrik atau apa kok. Jadi pas kita balik ke scene yang awal itu, di mana suaminya dibunuh, itu kan kita melihat listriknya, pemanggang rotinya hidup sendiri, kulkasnya kebuka sendiri, terus tiba-tiba dia muncul di belakang membunuh si suaminya. Itu kan kalau kita kaitkan kalau itu adalah Maddie, itu jadi agak aneh. Tapi ini bukan major issue sih, tapi ini tetap kepikiran aja. I think mungkin ya, kalau saranku ya pada saat kalian itu mau nonton film ini adalah leave your brain on the door. Kayak nggak usah dibawa lah itu otak kamu tuh pada saat nonton film ini. Ini mungkin karena personally dari aku ya, kayak karena aku tahu genre-nya tuh horor dari awal, dan aku tuh yang udah terintimidasi duluan. Jadi aku tuh yang bener-bener kayak ya udah nggak usah dipikir, yang penting aku tuh go through this movie gitu loh. Dan aku tuh tahu kenapa Joko tuh bilang film ini tuh bagus gitu. Dan mungkin alasan yang kedua itu adalah I believe James Wan ini tuh berusaha bikin film horor yang ada muatan komedinya. Berusaha. Itu mungkin adalah ide yang agak-agak absurd ya. Cuman kalau kita tuh punya superhero movie dan lawannya superhero movie itu adalah anti-hero movie, James Wan ini berusaha bikin horror movie, berusaha bikin illogical horror comedic movie. Illogical horror, because kayak ya komedinya itu adalah karena itu tidak masuk akal gitu. Jadi illogical horror movie, comedic movie. Jadi perpaduan antara drama keluarga, terus ada kembaran yang aku kira itu adalah alien sebenarnya. Iya, di awal kayak alien. Exactly. Dan semua scene hiperbolanya Gabriel itu tuh sebenarnya itu adalah a big joke dari James Wan sih. Aku tuh yang punya teori tuh kayak James Wan ini tuh semacam ngejek penonton film horor gitu loh. Karena over the years kan kayak horor lumayan naik banget kan, ya kan, lately, terutama setelah Conjuring, Insidious, terus apalagi banyak deh kayaknya ya. Jadi mereka kayak James Wan tuh kayak ngejek penonton film horor tuh biar kayak ya udahlah guys, kalian tuh nonton horor tuh gak usah terlalu dipikir gitu, ya udah nikmatin aja kayak adrenalinnya gitu. Walaupun ada ironinya juga sebenarnya kultur film horor tuh yang ngebentuk tuh ya film-filmnya dia juga kan. Cuman aku emang sepakat sih sama despite mungkin tadi ya perbedaan antara aku sama Aldio yang menganggap di storyline, terus mungkin di karakter gitu. Aku setuju sinematografinya tuh oke banget. Itu aku setuju. Ya kan. Sinematografi kamu sih soalnya terlalu tenggelam dalam tapi cuman ya. Aku tuh suka banget bagian yang paling aku ingat adalah bagian waktu si Maddie dikejar-kejar pertama kali sama Gabriel. Atau dia berpikir dia dikejar-kejar sama Gabriel. Jadi scene-nya nanti mungkin bisa di-insert ya. Jadi scene-nya itu adalah Maddie itu kayak ada dalam market, terus kayak kamu tuh bisa ngelihat dari atas bird view kalau dia tuh lari naik tangga, lari koridor. Itu bagus banget, kayak serius deh. Kayak ini pertama kali ngeliat ada yang setting pengambilan scene-nya kayak gitu. Iya, itu seru banget. Terus kayak setiap kali si Maddie ini punya lucid dreamnya dia itu tuh yang dia itu seakan-akan itu tuh berpindah tempat dan ngeliat Gabriel tuh melakukan kejahatannya. Itu tuh juga menurutku kayak transisinya oke nggak sih, yang kayak apa sih? 360 derajat. Terus kayak ada drippingnya gitu loh. I think it's really cool. Dan di ultimate one menurutku tuh yang paling oke itu adalah scene penjara. Penjara. Scene penjara. Di mana yang dia tuh ada satu sel, semua itu isinya tuh cewek-cewek ya kriminal lah ya, karena di penjara gitu. Tapi badannya tuh yang kayak gede-gede semua, tuh sangar-sangar semua gitu kan. Sedangkan Maddie ini yang kayak kelihatannya tuh kecil gitu kan, terus fragile gitu kan. Terus dia berubah menjadi Gabriel. Kaget ya? Terus dia berubah menjadi Gabriel. Dia jalan mundur. Terus kayak killing every single one di sel itu. Yang gak ngapa-ngapain juga dibunuh.
Bukannya mereka ngebully Medi semua? Kayaknya ada yang nggak ngebully itu. Mungkin ada bystander. Ya itu dia guys. Kalau kalian nggak, ini hikmahnya ya. Kalau kalian lihat ada orang yang ngebully orang lain, jangan diem aja. Kalian bakal kebunuh semua kalau kalian bukan karakter yang penting. Iya, kok kalian nggak ngebantuin karakter utama. Ya jadi si Medi ganas banget sama karakter figuran, tapi sama polisi ceweknya tuh kayak hati-hati banget. Kayak itu males banget ya. Kita lupa ngomongin ini loh, revealingnya Gabriel. Itu yang ini tuh jadi gini, kan si Medi ini ditangkap kan di penjara, yang tadi aku bilang dia tuh kayak dikurung di sel yang isinya tuh cewek-cewek yang kayak kekar-kekar gitu. Terus dia kan dibully karena dia tuh paling kecil sendiri. Nah ini kan dia udah terhimpit masalah nih gitu kan. Terus abis itu disitulah revealingnya Gabriel ya nggak sih? Revealingnya tuh kayak ya ampun, itu tuh bikin keluh banget tau nggak sih? Yang kayak jadi kayak belakang kepalamu terus kayak terus dia kayak ikat bayi. Itu tuh keluh geli, dan itu tuh yang menurutku itu peak horror sih, karena kayak kamu bayangin gak sih itu keluar dari kepala kamu sendiri. Itu waktu peak horror sih. Gila. Itu unik sih. Gila. Sama aku setuju scene penjara ya. Scene penjara yang satu ruangan besar. Aku curiga itu tuh kayak one take karena kayak kameranya kan kayak muter terus kan. Kamera worknya tuh oke banget. Almost kayak Matrix. Polisi kan? Iya, scene polisi, di kantor polisi ya. Itu almost kayak Matrix. Kayak sangat persis Matrix sih ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi sinematografi sih, aku tuh mikir film ini tuh adalah buffet dari beberapa film yang mungkin scene pointnya tuh diambil dan dijahit jadi satu, jadi malinan gitu. Tapi tuh keren sih memang. Ya kan? Kayak berubah jadi action sih sebenarnya. Exactly. Ya kayak kata Aldio tadi, kayak awalnya horror and then kayak misteri ya kan, and then kayak slasher gitu. Sama aku lupa ngomong juga tadi, opening scene-nya aku juga suka sih. Sebenarnya banyak orang yang nggak suka sama opening scene. Tapi aku lebih suka sama opening scene-nya. Menurutku tuh kayak intense horornya tuh dapet. Jadi kayak mereka tuh ngelawan entity yang misterius. Mereka kesusahan dan kita nggak seberapa tahu nih entity apa sih. Itu menurutku dapet banget sih feel-nya. Atau aku juga suka sama monster sih, makanya aku suka sama scene awal itu. Tapi emang kayak di opening credit itu tuh emang udah sebenarnya kita di teaser gak sih? Cuman kayak emang itu tuh yang benar-benar yang benar-benar kayak nggak ngebocorin sebenarnya kita tuh ngelawannya apa sih gitu. Misleading benar. Terus akhirnya dari semua pendapat yang sudah kita keluarkan, ya kan, apalagi especially kamu ya kan, karena kamu tuh kubu yang gak suka-suka banget, aku kubu yang aku suka banget, aku bakal nonton film horor yang jenisnya kayak gini lagi gitu. Ini worth it atau tidak buat ditonton? Kalau worth it atau enggak itu menurutku worth it untuk dicoba sih, pasti. Soalnya ini memang horor yang nggak biasa. Ingat, ini adalah genre baru. Ini adalah genre illogical horror comedic movie. Iya, aku juga baca beberapa review sih yang bahas soal Malignant ini. James Wan ini banyak sekali dikasih kesempatan, dikasih bereksperimen di film ini. Sebenarnya plot-plot kayak gini tuh jarang produser Hollywood yang mau, dan terus mereka karena unda-undi nggak sih, kayak laku nggak gitu nggak sih? Karena pasti banyak yang nggak suka. Jadi ini bukan plot yang aman untuk dibuat. Nah jadi aku perlu apresiasi juga sama James Wan yang berani buat ide film yang segila ini. Itu aku perlu apresiasi. Dan menurutku kalau kalian suka horor, ini harus dicoba sih pastinya. Ini bisa bikin memberikan pengalaman baru. Kalau horor itu nggak gitu-gitu aja pastinya. Tuh. Kalau dari aku sih terakhir, aku senang aja nemu film yang horornya tuh nano-nano kayak Malignant. Iya nano-nano lah. Di awal tuh hawa insidious gitu.
bikin jiper, bikin takut kan. Di tengah hawanya lebih ke thriller, terus di akhir full slasher yang banyak darah muncrat, otak berceceran gitu. Jadi kayak aku suka sih bagian itunya, justru mungkin yang bikin aku tuh bisa nonton sampai selesai. Roller coaster ya. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kalian bakal nonton apa enggak? Nonton aja deh. Terus nanti cerita ke kita. Kalian timnya Aldio yang terganggu dengan plot hole atau tim aku yang kayak ya udah nggak usah dipikir. Terus ntar share ya kita ya, kayak ada comment box di bawah, kalian bisa share di comment box, let us know apakah kalian suka atau enggak, because we want to know. Oke, jika kalian merasa suka dengan video ini, kalian merasa terbantu dengan adanya review kita, boleh di like, boleh di share video kita, kalau boleh di subscribe juga biar kita lebih semangat buat konten-konten review berikutnya. Oke deh, thank you udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di review berikutnya. Bye.